Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sumber Tengah 1, yang kami hormati Bapak Ibu dan Dewan Guru beserta staf SDN Sumber Tengah 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya dan hidayahnya hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 5 dalam acara sosialisasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang bahagia, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SDN Sumber Tengah 1 kepada Ibu Rini Novi Mutiari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Dewan Guru DPD SPLSD Sumber Tengah 1. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan sehat guna mengikuti acara sosialisasi salah satu rekan guru kita, Ibu Retno Kusumawardani, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam tetap dipacurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan di sini. Saya hanya ingin menyampaikan yang pertama, yaitu selamat untuk Bu Retno karena seiring berjalannya waktu tidak terasa sudah mengikuti kegiatan calon guru penggerak di angkatan 10. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan guru semuanya karena sudah membantu keterlaksanaan kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah. Kebetulan ini juga pernah saya ikuti di angkatan 9 dan ini merupakan tugas yang ada di modul 1.4. Selanjutnya saya minta kerjasamanya supaya nanti pada saat Ibu Retno memberikan sosialisasinya kita bisa menyimak dengan hikmat. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab sehingga kita istilahnya tidak kehilangan apa yang disampaikan oleh Bu Retno ini nantinya mudah-mudahan juga menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya pembacaan doa kepada Bapak Hasan Basri, dipersilakan. Subhanallah.
rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara berikutnya, acara inti saya kembalikan kepada Ibu Retno Kusmawardani selaku narasumber. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Tetapi sebelumnya, sebelum materi saya paparkan di sini, marilah kita bersama-sama ice breaking dulu biar tidak tegang dan tetap bersemangat, nggih. Silakan Bapak Ibu guru berdiri semua. Ayo biar tetap semangat. Diputar-putar bertepuk tangan sambil bernyanyi, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Ayo biar semangat, biar tidak tegang. Tangan diputar-putar, terkepul tangan, tangan diputar-putar, peganglah lutut, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, putar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kegiatan inti tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan tanggung jawab. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Keberhasilan dari penerapan budaya positif ini diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Penanganan budaya positif sangat penting dilakukan karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Upaya mewujudkan budaya positif yang pertama itu adalah disiplin
positif. Cara penerapan kepatuhan kepada murid yang dilakukan tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku murid yang efektif antara orang tua dan anak. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. 3. Keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama antara guru dengan murid supaya mencapai tujuan yang diharapkan. 4. Kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 5. Posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang terakhir, pendekatan restitusi, yaitu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk memulihkan atau memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Dari upaya mewujudkan budaya positif ini, kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah disiplin positif. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, disiplin positif adalah cara penerapan kepatuhan dengan belajar untuk mengontrol diri agar anak lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Selain itu, disiplin positif juga dilakukan tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Pada nilai kebajikan ini, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan, seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, seperti yang dikemukakan oleh Dian Gosen pada tahun 1998. Jadi di sini motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Jadi kesadaran diri, tanpa paksaan, tanpa perintah dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, budaya positif kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar akan bertahan hidup. Contohnya, manusia supaya dapat bertahan hidup itu butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, butuh keamanan, serta kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dengan orang lain, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan yang dimaksud di sini adalah tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar oleh orang lain. Kebebasan. Kebebasan di sini yang dimaksud adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan akan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua macam, yaitu motivasi internal dari dalam sendiri dan motivasi eksternal dari luar. Motivasi ekstrinsik di sini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di saat kita memberikan suatu pertanyaan dan di saat kita memberikan suatu penghargaan dengan berupa hadiah, anak-anak itu akan mengajukan tangan. Jadi dia itu akan menjawab karena ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalannya akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka melakukan itu supaya mereka tidak dihukum. Itu motivasi ekstrinsik dari luar. Kalau motivasi intrinsik sendiri itu motivasi yang terjadi dari dalam diri, kesadaran diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain dan bukan karena imbalan atau karena takut akan hukuman. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dan hukuman ini biasanya cenderung bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, di saat pelaksanaan upacara, ada siswa kita tidak memakai atribut lengkap. Lalu kita beri hukuman keliling lapangan sebanyak 1 kali. Nah, itu yang dikatakan dengan hukuman. Ya, tidak terencana, tiba-tiba, tanpa sepengetahuan murid, seperti itu. Dan bersifatnya satu arah. Konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini itu cenderung terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid dan bersifat sementara. Contohnya, di saat murid diberi tugas, tetapi murid tidak dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jadi konsekuensi apa yang akan diberikan guru terhadap murid tersebut? Murid di saat istirahat, temannya yang sudah mengerjakan boleh istirahat. Untuk murid yang tidak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu, tetap di dalam kelas menyelesaikan kewajibannya. Itu konsekuensi. Jadi bukan berupa hukuman. Restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya restitusi ini dilakukan dengan cara kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi apabila di suatu lembaga kita murid melakukan kesalahan, kita panggil, kita ajak diskusi. Apa yang telah dilakukan murid? Apakah sudah benar? Apa alasannya? Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama? Kalau tidak sesuai, apa yang telah dilanggarnya? Terus bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya? Jadi kita mendidik murid untuk bersikap jujur, mau introspeksi diri, dan mampu memperbaiki perilaku yang telah dilakukannya. Seperti itu. 5 posisi kontrol guru ini ada 5 macam. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Berikut adalah cuplikan video penjelasan dari penghukum itu seperti apa sih? Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba?
saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Nah, Iya, Bu. Ibu saya belum membangunkan saya, Bu. kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencing. Jar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Naren! Ini aja nggak apa-apa deh, lihat videonya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. 5 posisi kontrol dulu, seperti cuplikan video yang sudah Bapak Ibu saksikan bersama barusan. Yang dikatakan penghubung itu biasanya guru menggunakan kata-katanya itu dengan nada yang agak tinggi. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya nada yang digunakan oleh Bapak dan Ibu itu cenderung halus, memelas, dan sedih. Sehingga yang bersangkutan terkesan sangat bersalah
dalam melakukan tindakannya. Teman, posisi kontrol guru pada saat menjadi teman itu nada yang digunakan biasanya cenderung terlihat lebih ramah dan akrab. Kalau pemantau sendiri, nada yang digunakan oleh guru itu biasanya cenderung datar. Apa yang telah kamu lakukan? Apa konsekuensinya kalau kamu melanggar dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah? Jadi datar. Kalau manajer biasanya nada yang digunakan itu cenderung tulus, mengarahkan. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Tahu Bu, benar atau salah? Kalau salah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama di kelas. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Berapa lama yang kamu butuhkan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Biasanya posisi kontrol guru di posisi manajer seperti itu. Keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan, bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama antara guru dengan murid sebagai suatu keyakinan yang dapat menjadi motivasi dalam diri untuk berperilaku baik supaya mencapai tujuan yang diharapkan. Pembentukan keyakinan kelas ini cenderung bersifat lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat oleh murid, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Untuk pembuatan keyakinan kelas, khususnya kelas rendah, di sini tugas guru itu mengarahkan. Di saat kita ulangan, apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh menyontek Bu. Kalau tidak boleh mencontek, nah kata tidak boleh mencontek itu kita buat dalam pernyataan positif. Kalau tidak boleh mencontek berarti kita harus bagaimana? Jujur, seperti itu. Contoh lagi, di saat membuang sampah kita harus bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Kalau kita buang sampah pada tempatnya, berarti kita menerapkan sikap apa? Menjaga kebersihan Bu, seperti itu. Jadi kalimat yang negatif dirubah menjadi pernyataan yang positif. Tidak boleh mencontek dirubah menjadi jujur. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dirubah menjadi menjaga kebersihan. Datang tepat waktu dirubah menjadi disiplin. Seperti itu ya. Lanjut Bapak. Segitiga restitusi. Yang terakhir Kim. Segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah menggunakan pendekatan restitusi yang dilakukan dengan 3 tahap, yaitu menstabilitaskan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuan segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya dalam menstabilkan identitas itu yang bisa kita lakukan kepada anak itu misalnya seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Seperti itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini adalah semua tindakan manusia, baik itu baik maupun buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Dan kata-kata yang bisa digunakan, misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu juga melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Biasanya seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Menanyakan keyakinan di sini adalah teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Yang bisa kita lakukan, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati dan dibuat bersama oleh kita, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Seperti terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya paparkan tadi tentang budaya positif di sekolah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo saya persilahkan. Iya Ibu, monggo diperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Di sini saya akan menanyakan, apabila kita sudah melakukan segitiga restitusi terhadap suatu masalah, akan tetapi murid masih melakukan kesalahan, itu bagaimana solusinya Ibu? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Seperti ini Ibu, di dalam menyelesaikan suatu masalah kita perlu menggunakan restitusi. Kenapa perlu menggunakan restitusi? Karena restitusi itu melatih anak didik kita untuk berperilaku jujur atas apa yang telah dilakukannya. Jika di saat mereka melakukan kesalahan, kita gunakan restitusi tetap melakukan kesalahan, kita sebagai pendidik harus tetap sabar. Harus tetap sabar karena mengubah perilaku siswa itu memang membutuhkan suatu proses dan harus kontinu. Gitu nggih. Jadi kalau misalkan sudah buat salah, sudah diatasi, buat salah lagi, kita selesaikan pakai restitusi lagi. Jadi penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi itu tidak ada batasan waktunya. Cuma kita harus sabar karena semua itu butuh proses dan kontinu, bertahap. Seperti itu nggih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tanya Ibu. Ya, Ibu monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lilik Sundari. Saya akan bertanya Ibu mengenai mengapa keyakinan kelas itu penting untuk membangun budaya positif. Begitu Ibu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Sekali lagi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Seperti ini Ibu, dengan adanya keyakinan kelas dapat membentuk karakter atau pribadi murid untuk berperilaku baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya keyakinan kelas dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, dengan adanya keyakinan kelas dapat menumbuhkan kebersamaan dan rasa solidaritas antar sesama teman sekelas. Seperti itu Ibu. Ya Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, untuk materi sosialisasi budaya positif di sekolah cukup saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yulianti, guru kelas 5 di SDN Sumber Tengah 1. Dengan adanya sosialisasi budaya positif di sekolah, menambah wawasan bagi saya. Di dalam menerapkan budaya positif di sekolah, kita sebagai pendidik harus tahu akan posisi kontrol yang sesuai dan dapat diterapkan kepada peserta didik di sekolah, sehingga peserta didik menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas perilaku yang ia lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Saya Rini Novi Murdiani Misanti SPDSD, Kepala Sekolah PTB SPF SDN Sumber Tengah 1, melalui kegiatan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, di mana kita sebagai seorang pendidik harus bisa melakukan dan memfungsikan fungsi kontrol kita sebagai seorang pendidik, kemudian juga memanfaatkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, marilah kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Farhan, silakan dipimpin. Siap berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Membaca doa. Anak-anak, hari ini apa ada yang tidak masuk? Semua. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagus, tetap semangat ya. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu Guru sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan nilai-nilai kebaikan itu kalian yakini bahwa kalian bisa terapkan. Contoh, kalau datang ke sekolah, kalian harus tepat waktu atau tidak? Harus tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu berarti kita menerapkan sikap apa? Sikap baik. Ada lagi yang lain? Sikap apa? Disiplin. Saat ulangan harian, kalian boleh mencontek atau tidak? Tidak boleh mencontek. Kalau tidak boleh mencontek, berarti kalian menerapkan sikap apa? Jujur. Terus contohnya lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti sikap apa yang kalian terapkan? Menjaga kebersihan. Bagus sekali. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya kertas kecil. Kalian tulis kesepakatan atau keyakinan kelas yang kalian yakini
kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak, Ibu Guru harap apa yang sudah kalian buat ini dan sudah kita sepakati kalian terapkan dalam kehidupan kalian supaya saat pembelajaran kelas kita merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Ayu. Saya murid kelas 3 dan dengan 1. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas di kelas saya, karena membuat lingkungan belajar di kelas menjadi aman, nyaman dan menyenangkan. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih. Saya murid kelas 3 dengan sumber tengah 1. Dengan adanya keyakinan kelas membuat saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelas tetap aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Bu. Ibu Guru perhatikan akhir-akhir ini Ika sering terlambat mengumpulkan tugas, malah terkadang tidak mengerjakan. Kenapa? Iya, Bu, karena saya sering main HP kalau di rumah. Memangnya main HP apa sih yang membuat Ika sampai lupa sama PR-nya? Main game, Bu. Wah, main game. Menurut Ika, yang sudah Ika lakukan itu sudah betul atau tidak? Tidak, Bu. Kira-kira yang dilakukan Ika itu sudah sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Tidak, Bu. Tidak. Keyakinan kelas apa yang telah dilanggar oleh Ika? Disiplin, Bu. Ika, semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua manusia itu pasti akan pernah berbuat salah. Selama kita tahu dan kita menyadari kesalahan yang telah kita lakukan, maka kita harus bagaimana? Memperbaiki dan tidak mengulanginya. Memperbaiki dan tidak mengulanginya lagi. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu dan kita sadar apa yang sudah kita lakukan itu salah, bagaimana solusi supaya tidak terulang lagi? Saya akan belajar membagi waktu dengan melaksanakan kewajiban saya seperti bagus. Saat pulang sekolah, saya langsung mengerjakan PR supaya tidak lupa. Baru saya memilih HP. Baik sekali. Nah, Ibu Guru harap dengan membagi waktu yang sudah Ika ucapkan barusan benar-benar dapat Ika terapkan dalam kehidupan Ika sehari-hari, sehingga kedepannya Ika benar-benar dapat berperilaku lebih baik lagi dan lebih rajin lagi dan lebih tahu akan kewajiban Ika sebagai pelajar. Ya. Nah, sekarang Ika boleh istirahat di luar, bermain lagi bersama teman-temannya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ayu. Saya murid kelas 3 SDN Sumber Tengah 1. Terima kasih Ibu Guru. Saya sangat senang bisa berdiskusi oleh Ibu atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab akan kewajiban saya sebagai pelajar. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.